Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua. Di video kali ini gua mau ngejelasin tentang yang bertepatan dengan hari ini, yakni tanggal 16 September 2024, yang mana itu tanggal merah yang kita semua tahu. Pada hari ini kita memperingati hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Maulid Nabi? Maulid Nabi adalah kita memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penuntun umat dari dunia sampai akhirat. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesungguhnya telah ada di dalam diri Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, suri tauladan yang santun, yang bagi umatnya, bagi pengikutnya wajib kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengikuti dan mencontoh atau meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad itu manusia, bukan malaikat. Jadi di sini jelas kenapa Allah nyuruh kita nyontoh Nabi Muhammad, bukan nyontoh malaikat. Jelas kita tahu semuanya bahwasanya malaikat itu Allah ciptakan sebagai ciptaannya Allah yang selalu nurut, tunduk, patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah mengatakan tidak atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa kita tidak disuruh nyontoh malaikat, melainkan kita disuruh nyontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya karena Nabi kita Muhammad adalah manusia. Kita dilahirkan sebagai manusia harus mencontoh manusia. Sebab kalau kita mencontoh malaikat, tidak amat sangat dipastikan kita tidak bisa mencontoh malaikat. Karena malaikat dari awal ia diciptakan sampai nanti hari kiamat tidak pernah mengatakan tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Nabi Muhammad tidak pernah menentang Allah, tapi kita kodratnya manusia harus meniru manusia. Dan manusia yang kita tiru di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar levelnya pas, manusia mencontoh manusia. Dan di sini yang gue mau bahas sebenarnya bukan itu. Yang gue mau bahas itu tentang pertentangan hukum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak rame orang bertentangan mengatakan bahwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bid'ah. Apa benar Maulid itu bid'ah? Ya, sebagian ulama mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bid'ah. Namun enggak semuanya bid'ah itu bid'ah yang jelek, bid'ah yang tercela, enggak. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang dibolehkan. Nah, di sini gue mau menjelaskan sebagaimana penjelasan dari buku Mana Dalilnya Satu. Ini karya daripada Al-Habib Naufal bin Muhammad Al-Aidrus Solo. Jadi beliau menjelaskan di sini apa makna bid'ah. Di sini dijelaskan bahwasanya bid'ah merupakan sebuah kata yang tidak asing bagi kita semua. Ia berhubungan dengan banyak hal di dalam agama Islam. Arti bid'ah secara bahasa, dalam berbagai kamus bahasa Arab, kita dapat menemukan arti bid'ah secara bahasa atau etimologis dengan mudah. Dalam kamus Al-Munjid disebutkan al-bid'atu ma uhditha ala ghairi mithalin sabiqin. Bid'ah adalah sesuatu yang diadakan tanpa adanya contoh terlebih dahulu. Bid'ah adalah sesuatu yang diadakan tanpa adanya contoh terlebih dahulu. Jadi di sini kalau dari dulu udah ada contohnya, itu bukan bid'ah. Tapi kalau dulu belum ada contohnya, itu bisa dikatakan bid'ah. Jadi jelas di sini dari awal aja kita udah dapat jawaban bahwa Maulid Nabi Muhammad SAW itu bisa jadi tidak bid'ah. Karena di dalam acara Maulid Nabi Muhammad kita dengar puji-pujian, kita dengar sholawat,
kita dengar bacaan maulid, entah itu kitab maulid perjanji, kitab maulid dibai, kitab maulid simtud durar, kitab maulid macam-macam lainnya seperti ad-Diawlami dan lain-lain. Di situ kalau kita paham bahasa Arab, kita artiin syair-syairnya itu adalah memuji-muji Nabi Muhammad. Dan memuji-muji Nabi Muhammad bisa kita cari searching di Google sekarang juga, bahwasanya sahabat-sahabat Nabi bahkan dari kaum tabi'in sampai tabi'at tabi'in itu pernah memuji-muji Nabi. Bahkan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, beliau radhiyallahu taala anha menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya itu seperti Al-Quran, artinya mulia, terpuji, benar, baik. Itu kan memuji namanya, memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah ada dari zaman Rasulullah, sudah ada contohnya. Berarti dapat disimpulkan bahwa maulid, peringatan-peringatan maulid yang ada di sekarang ini, zaman sekarang ini, yang mana kita lakukan, kita adakan, kita laksanakan, itu nggak lain nggak bukan kita dengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji-puji, diungkit-ungkit akhlak-akhlak baiknya, tauladan baiknya, cerita-ceritanya beliau diceritakan lagi. Ini suatu hal yang sudah pernah dicontohkan di zaman Rasulullah. Jadi jelas bahwasanya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah suatu yang bid'ah, karena sudah ada contohnya di zaman terdahulu. Dan pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa bid'ah terbagi menjadi dua. Bid'ah terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang baik, dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk atau jelek, atau dalam bahasa lain bid'ah mahmudah yang terpuji dan bid'ah mazmumah yang tercela. Bid'ah itu ada dua, bid'ah mahmudah yang terpuji dan bid'ah mazmumah yang tercela. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah adalah bid'ah yang terpuji, sedangkan bid'ah yang bertentangan dengan sunnah adalah bid'ah yang tercela. Rabi radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, hal-hal baru atau muhdatsat itu ada dua. Pertama, hal baru yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, athar maupun ijma', inilah bid'ah yang sesat. Kedua, segala hal baru yang baik dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, athar maupun ijma', hal baru ini merupakan bid'ah yang tidak tercela. Jadi sudah jelas, bid'ah itu ada yang buruk, ada yang jelek, ada yang buruk, ada yang baik. Jadi kalau kita melaksanakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ dijelaskan, di situ diceritakan bagaimana perangainya Nabi Muhammad, bagaimana akhlak terpujinya Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad hubungannya dengan tetangga-tetangga yang muslim maupun non-muslim, bagaimana Nabi Muhammad ketika dicela beliau membalas dengan senyuman, tetap sabar, tetap legowo. Itu akhlak terpuji yang diungkit-ungkit kembali di peringatannya Nabi kita Muhammad. Dan peringatan maulid Nabi Muhammad jelas itu tidak bid'ah. Dan adapun jika ulama berpendapat bid'ah, maka itu adalah bid'ah yang terpuji, bid'ah yang diperbolehkan, karena di situ kita mengenal lebih dekat Nabi kita Muhammad. Di situ kita dikenalkan oleh guru-guru kita, dikenalkan oleh para penceramah-penceramah kita seperti apa kemuliaan-kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih mengenal lagi, kita akan lebih mengenal lagi pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya amat sangat agung, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya telah ada di dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah akhlak yang terpuji, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik untuk dipuji oleh, untuk ditiru umatnya, untuk ditiru oleh umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti Al-Quran, yakni mulia. Kita pernah dengar cerita bahwasanya Nabi Muhammad nyuapin orang non Islam yang buta,
Di situ Nabi Muhammad dicaci maki. Dia bilang Nabi Muhammad itu pembohong, penyihir. Nabi Muhammad itu tercela. Orang yang pengemis buta ini nggak tahu kalau yang nyuapin itu Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad dengar dicaci maki kayak gitu, Nabi Muhammad sabar. Tetap Nabi Muhammad nyuapin pengemis buta itu dengan suapan-suapan yang santun, yang lembut, nggak dicocol, nggak. Ini cerita-cerita kayak gini nggak bakal kita dapat, melainkan kita datang ke acara-acara Maulid Nabi kita Muhammad SAW, karena disitulah guru-guru kita, penceramah-penceramah kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita menceritakan, menceramahkan, mentablikkan, menyampaikan perangai-perangai baik dari Nabi kita Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk kita tiru. Karena kalau kita udah niru, itu tandanya kita cinta. Kata Rasulullah, man ahabbani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Dan bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah meniru, mencontoh suri tauladan yang baik dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu. Siapa orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah ini bukan soal amalia aja, amalia ibadah aja, tapi amalia perilaku Rasulullah, tingkah laku Rasulullah. Berarti dia mencintai aku, kata Rasulullah. Dan siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Begitu. Dan di dalam buku ini, buku menjawab amaliyah dan ibadah yang dituduh bid'ah. Ini buah karya daripada Kiai Haji Ma'ruf Khazin. Di sini dijelaskan pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf dan ulama-ulama kontemporer. Siapa itu ulama-ulama kontemporer? Ulama-ulama kontemporer itu ulama-ulama modern, ulama-ulama yang kekinian. Jadi di sini dijelaskan oleh ulama-ulama dahulu bahwasanya Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal telah difatwakan oleh ulama ahli hadis di abad pertengahan hingga ulama kontemporer saat ini. Jadi di sini dari ulama-ulama terdahulu dulu di sini dari Al-Hafiz Ibnu Hajar dikatakan bahwasanya aslu amalil maulidi bid'atun lam tunqal an ahadin minas salafis salihi minal quruni thalathati walakinnaha ma'a dhalika qad istamalat ala mahasina wa diddiha faman taharra fi amaliha al-mahasina fatajannaba diddaha kana bid'atan hasanatan wa illa fala. Pokok utama dalam amaliyah maulid adalah bid'ah yang tidak diriwayatkan dari ulama salafus salih dari 3 generasi, yakni sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Akan tetapi maulid tersebut mengandung kebaikan-kebaikan dan sebaliknya. Maka barang siapa yang berusaha meraih kebaikan dalam maulid dan menjauhi yang buruk, maka termasuk bid'ah yang baik. Jika tidak, maka disebut bid'ah yang buruk. Jadi maulid itu bisa jadi bid'ah, bisa jadi enggak. Bisa jadi bid'ah yang tercela, bisa jadi bid'ah yang baik. Kalau orang keluar, masuk bubar dari acara maulid, dia datang ke acara maulid Nabi. Terus begitu dia bubar, yang tadinya dia hidupnya berantakan, begitu dengar ceritanya Nabi begini, kebaikan-kebaikan Nabi begini, bubar dia dari tempat maulid, dia ada niatan untuk berubah, untuk meniru Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan dirinya, baik dalam tingkah laku maupun dalam amalia ibadahnya. Nah, itu namanya bid'ah yang baik. Acara maulid Nabi disebut dengan bid'ah yang membawakan kebaikan. Tapi kalau dia datang ke maulid sekedar datang begitu aja, nggak ada perubahan di dalam dirinya, apa yang diceritakan tentang Rasulullah dia nggak tiru, maka itu namanya menjadi bid'ah yang buruk. Nah. Dan Al-Hafiz As-Sakhawi beliau mengatakan, amalul maulidi syarifi lam yunqal an ahadin minas salafi salihi fil quruni thalathatil fadilah wa innama ahadatha ba'du thumma la zala ahlul islami fi sa'iril aqtari wal mudunil kibari yahtafiluna fi syahri maulidihi sallallahu alaihi wasallam bi'amalil walaimil badi'atil mustamilati al-umuril bahjatir
rafi'ati wa yatasaddaquna fi layalihi bi anwa'il sadaqati wa yuzhiruna surura wa yaziduna fil mabarrati wa ya'tanuna bi qiraati maulidihil karim wa yazharu alaihim min rakatihi kulla fadlin amim. Jadi Al-Hafiz As-Sakhawi berkata di dalam fatwanya, amaliyah maulid tidak diriwayatkan dari seorang ulama salaf dalam 3 kurun yang utama, yakni sahabat, tabi'in maupun tabi'at tabi'in. Amaliyah ini dilakukan sesudahnya. Kemudian umat Islam di seluruh penjuru dan kota besar selalu merayakannya di bulan kelahiran Nabi SAW. Dengan perayaan yang indah dan agung, mereka bersedekah di malam harinya, menampakkan rasa sukacita, menambah belanjanya dan membaca kelahiran Nabi SAW, dan tampak kepada mereka berkahnya Nabi SAW dengan merata. Jadi di sini dijelasin orang yang ngebaca riwayatnya Rasulullah Muhammad SAW dari mulai lahirnya sampai kehidupannya besarnya sampai menjadi nabi sampai kepada kematiannya, itu insya Allah Allah turunkan rahmat yang merata untuk orang-orang yang hadir acara maulid tersebut. Karena di situ balik lagi diceritakan kebaikan-kebaikannya Nabi, mukjizat-mukjizatnya Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang kalau kita tahu beliau lahir dalam keadaan yang bersih, gak berdarah, sudah dalam keadaan disunat, bercahaya, itu api yang jadi sesembahan yang berabad-abad gak pernah mati. Begitu Rasulullah Muhammad SAW lahir, api itu padam, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka sengablak-ngablaknya. Bidadari berseri-seri menyambut Rasulullah Muhammad SAW. Semuanya senang. Sampai Abu Lahab dengar keponakannya Nabi Muhammad SAW lahir, begitu senang. Budak yang nyampein kabar bahwa keponakannya udah lahir dimerdekain, udah nggak jadi budak lagi, dimerdekain dari keluarganya Abu Lahab. Motong kambing, bikin perayaan Abu Lahab keponakannya Nabi Muhammad lahir nih kan keponakannya Nabi Muhammad, senang, sebegitu senangnya bikin perayaan. Begitu Nabi Muhammad gede udah jadi nabi, orang paling getol yang nentang Nabi Muhammad. Tapi karena rasa gembiranya ini, waktu Nabi Muhammad lahir, Allah kasih keringanan ketika di neraka. Setiap hari Senin jempolnya Abu Lahab itu bisa ngeluarin susu. Itu yang buat jadi encep-encepan. Apa bahasa Betawi encep-encepan? Kalau bahasa kita buat minumannya Abu Lahab di neraka. Jadi dia setiap hari Senin tuh minum susu dari jempol dia keluar susu. Itu keringanan yang Allah berikan, Allah ganjar atas kebahagiaannya Abu Lahab sebagai paman atas kelahirannya keponakannya itu Nabi Muhammad SAW. Padahal waktu belum jadi nabi senang banget itu, gembira banget keponakan laki-laki yang lahir. Begitu jadi nabi ditentang, jadi musuhnya Nabi. Tapi dengan kegembiraannya atas kelahiran Nabi kita Muhammad, Allah kasih keringanan tiap hari Senin di neraka. Dengan bisa Allah kasih itu bukan mujizat, Allah kasih keringanan di jempol-jempolnya Abu Lahab itu bisa keluar susu. Nah, tiap hari Senin Abu Lahab minum susu dari jempolnya itu di neraka. Itu keringanan yang Allah berikan atas orang-orang yang bergembira dengan kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kita nih kebalik-balik, giliran hari lahir kita, hari lahir anak kita, hari lahir keponakan kita, hari lahir ibu bapak kita, nenek kakak kita, cucu-cucu kita senang, kita bikin perayaan. Tapi giliran hari lahirnya Nabi kita biasa aja, malah kita ribut bid'ah. Jangan, kita harus ngerayain hari lahir Nabi kita Nabi Muhammad. Bahkan ulama mengatakan bahwasanya kita itu harus amat sangat bersyukur dengan 12 Rabiul Awal. Kenapa? Karena 12 Rabiul Awal ini hari lahirnya Nabi Muhammad. Karena kalau Nabi Muhammad gak lahir, kita belum tentu Islam. Ya, karena kalau Nabi Muhammad gak lahir, kita belum tentu Islam. Ya bagaimana ya? Mau Islam ada, bagaimana Islam mau datang? Sebab Nabi Muhammad itu emang udah Allah utus, Allah ciptain untuk mengemban agama Islam ini. Makanya yang amat sangat patut kita syukuri itu di dalam agama Islam ini bukan malam Lailatul Qadar, bukan, tapi malam kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam, rahmat untuk dunia.
bukan hanya untuk umat Islam, tapi umat-umat yang lain. Nabi Muhammad itu diutus untuk umat-umat yang bukan hanya umat Islam, tapi untuk mengajak umat-umat lain untuk menuju kepada kebenaran. Nah, begitu. Dan kita masuk kepada keterangan daripada ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama yang masa kekinian, yaitu daripada almarhum Dr. Said Ramadan Al-Buti, yaitu ulama dari Syariah. Beliau mengatakan al-ihtifalu bi dzikra maulidi Rasulillah nasyatun ijtimaiyun yubtagha minhu khairun diniyun fahuwa kal mu'tamarati wan nadawati diniyati allati tuqadu fi hadzal asri wa lam takun ma'rufatun min qablu wa min thumma la yantabiqu ta'riful bid'ati 'ala al-ihtifali bil maulid kama la yantabiqu 'ala an-nadawati wal mu'tamarati diniyati walakin yanbaghi an takuna hadhihi al-ihtifalatu khaliyatan minal munkarat. Perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah semangat sosial yang bernilai agamis, seperti muktamar dan seminar agama yang dilakukan di masa sekarang. Dahulu tidak ada, oleh karenanya tidak tepat jika disebut bid'ah, sebagaimana seminar dan muktamar Islam tidak disebut bid'ah, tapi harus dihindari dari kemungkaran. Jadi beliau berpendapat kajian-kajian yang sekarang ini, seminar agama Islam, muktamar-muktamar yang ada sekarang ini, itu juga di zaman Nabi nggak ada, zaman dulu nggak ada. Tapi kenapa nggak disebut bid'ah? Giliran perayaan Maulid Nabi yang jelas-jelas di situ ada kebaikan, disebut-sebut nama Nabi Muhammad, diperkenalkan Nabi kita Muhammad, akhlaknya bagaimana, kebaikan-kebaikannya bagaimana, malah dibilang bid'ah. Jelas-jelas perayaan Maulid Nabi Muhammad di situ kita cuma disuruh baca sholawat, kita disuruh dikenalkan dengan Nabi Muhammad, dengerin ceramah. Kenapa bisa dibilang bid'ah? Emang di zaman Nabi nggak ada perayaan Maulid Nabi Muhammad, tapi zaman Nabi juga nggak ada itu kajian-kajian seperti sekarang. Oh beda, ini kajian kita biar paham agama Islam, ya sama, kita juga perayaan Maulid Nabi biar paham agama Islam, biar paham yang ngebawa agama Islam yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan zaman Nabi nggak ada itu mic, nggak ada pengeras suara. Kenapa di kajian-kajian sekarang pengeras suara mic nggak dibilang bid'ah? Padahal mic pengeras suara itu nggak ada contohnya zaman dahulu. Kalau kita terpacu dengan pengertian bid'ah yang tadi di awal saya bilang, nggak ada contohnya. Tapi mic itu nggak dibilang bid'ah sama mereka, orang-orang yang gemar membid'ah-bid'ahkan peringatan Maulid Nabi. Padahal kajian mereka selalu pakai mic, pakai apa? Pakai mic, pakai pengeras suara, pakai meja. Nabi dulu nggak ngajar. Nabi dulu ngajarnya nggak pakai meja, nggak pakai mic, nggak pakai pengeras suara. Mereka nggak bilang bid'ah. Tapi dan perayaan Maulid Nabinya kita dibilang bid'ah, itu kan hal yang aneh, memecah belah agama Islam. Dr. Wahbah Juhaili, ulama Syariah, mengatakan idza kana al-maulidun nabawi muqtasiran ala qira'atil Qur'anil Karim wa tadhkiri bi akhlaqin nabi alaihi salatu wasalam wa targhibun nasi fil iltizami bi ta'alimil Islam wa hadihim 'ala al-fara'idi wa 'ala al-adabi syar'iyyati la yu'addu minal bid'ah. Jika maulid hanya sekedar membaca Al-Quran, mengingatkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendorong umat agar mengamalkan ajaran Islam dan mendorong melakukan ibadah wajib dan akhlak agama, maka bukan sebagai bid'ah. Tuh, maulid ini kan kita dengar bacaan Quran, kita diajarkan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam, melakukan ibadah yang wajib dan berakhlak yang baik, maka itu bukan adalah bagian daripada bid'ah. Dan ulama dari Mesir, yaitu Dr. Ali Jum'ah, beliau mengatakan al-ihtifalu bi dzikra maulidihi min afdalil a'mali wa a'zamul qurbat li'annahu ta'birun anil farahi wal hubbi lahu wa mahabbatun nabiyyi aslun min usulil iman. Masya Allah. Perayaan Maulid Nabi SAW adalah amal yang paling utama dan ibadah yang agung. Sebab Maulid ibaratnya adalah rasa senang dan cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aslun min usulil iman, dasar daripada keimanan. Tuh, cintai Nabi adalah dasar daripada keimanan. Jadi jangan kita
Dulu ulama di Mekah itu Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau mengatakan, ada orang bertanya, mengapa kita harus bergembira dengan datangnya hari kelahiran Nabi Muhammad, dengan adanya 12 Rabiul Awal? Ya jelas kita harus bergembira. Dengan kalau ada orang bertanya kayak gitu, kenapa kita harus senang dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad? Itu samanya dengan bertanya, kenapa kita harus senang dengan adanya Nabi Muhammad? Itu kan pertanyaan bodoh, itu pertanyaan konyol. Kita harus senang dengan adanya 12 Rabiul Awal. Kita harus senang dengan adanya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lah kita ada di dunia ini. Yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad, enggak, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan dunia dan seisinya. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Begitu kata Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan bumi dan seisinya. Tuh. Jadi emang Allah udah ciptain bumi dan seisinya, itu emang udah untuk Nabi Muhammad dan untuk mengemban agama Islam. Nah, jadi udah jelas di sini bahwasanya perkataan-perkataan pendapat-pendapat ulama dari yang terdahulu sampai ulama kontemporer yang sekarang-sekarang ini itu menjelaskan bahwasanya Maulid Nabi itu bukan bid'ah, dan adapun kalau memang bid'ah itu bid'ah yang baik, bid'ah yang diperbolehkan, bid'ah yang terpuji. Enggak ada pertentangan atas itu. Karena peringatan Maulid Nabi itu di situ kita membaca Quran. Kita dikenalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bagaimana pribadinya. Jangan sampai kita ini lebih kenal kepada artis, lebih kenal kepada atlet-atlet daripada kenal dengan nabinya sendiri. Padahal nanti di hari kita nyari-nyari pertolongan, itu yang bakal syafaatin kita itu Nabi kita Muhammad. Bukan atlet-atlet yang kita bangga-banggain, bukan artis-artis yang kita senang-senangin, bukan. Tapi Nabi kita Muhammad yang akan menolong kita sebagai umatnya nanti. Dia yang akan syafaatin kita sebagai umatnya nanti. Jadi jangan apa-apa bid'ah. Kalau kita ngomongin bid'ah, Quran yang ada di rumah kita sekarang itu juga bid'ah. Karena di zaman Nabi Muhammad Quran itu nggak dibukuin. Zaman Nabi Muhammad Al-Quran itu cuma dihafal di luar kepala, di otak. Di zaman sahabat baru dikumpulin, dibukuin. Dan itu pun dibukuin belum ada syakelnya, belum ada fathah, kasrah, belum, dhammah belum ada. Dan itu zaman sudah Nabi Muhammad baru ada. Nah ini bisa dibilang bid'ah karena di zaman Nabi Muhammad nggak ada itu Quran dibukuin, dikasih baris atas, baris bawah, baris melengkung, nggak ada zaman Nabi Muhammad. Jadi kalau lu orang mau bilang peringatan Nabi Muhammad bid'ah, Al-Quran yang ada di rumah lu juga bid'ah karena zaman Nabi Muhammad Al-Quran nggak dibukuin, nggak digaris-garisin. Al-Quran dibukuin dan digaris-garisin itu ada sesudah Nabi Muhammad itu telah meninggal dunia, ya kan? Kan ulama-ulama ini ustadz yang sering beredar di sosmed bikin kajian kan bilang itu nggak ada di zaman Nabi. Ya itu Al-Quran dibukuin tuh berbentuk mushaf nggak ada di zaman Nabi. Al-Quran digaris-garisin di fathah, kasrah, dhammah itu nggak ada di zaman Nabi. Adanya di zaman sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi itu bisa dikatakan bid'ah dong. Nah, gimana? Tolong tuh dijawab tuh ustaz-ustaz yang bilang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah. Ya. Jadi sekian aja buat gua rasa udah paham, dan di sini gua juga nggak maksa kalian untuk ikut pendapat-pendapat yang gue ikutin tadi, yang udah gua bacain tadi. Ya, gua nggak maksa kalian untuk ikut itu, terserah kalian mau berpendapat Maulid Nabi itu tetap bid'ah, silakan, nggak masalah. Yang penting kita tetap satu, agama kita Islam, dan nanti yang bakal syafaatin kita di akhirat itu Nabi kita Muhammad. Jangan sampai kita lebih kenal kepada artis, lebih kenal kepada atlet daripada kenal kepada orang-orang yang nanti di akhirat bakal syafaatin kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.